Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis ya, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong terus diunggah ulang ya, jangan, aku tidak izinkan untuk yang seperti itu ya. Kemudian dari kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Tuh Bapak ambilin jaket tuh, kok dingin tuh. Jaket yang sang coklat, yang taruh sini kanan. Nah itu, ya itu. Kok tiba-tiba berubah dingin. Pakai jaket dulu. Baru mandi ini tadi, terus shooting kedinginan. Dingin. Oke. Nah, ya. Aku akan memenuhi janjiku untuk Kang Mas Slovat 2 Gemilang. Apa lagi? Slovat 2 Gemilang. Slovat 2 Gemilang CBNSBY, nggak tahulah ya. Intinya dia bertanya tentang waktu duhur dan waktu Jum'ah ya. Memang sengaja aku bikinkan video tersendiri supaya tidak tercampur dengan yang lain, jadi dia fokus ya. Ya meskipun ini menjawab dari apa yang ditanyakan Kang Mas Slovat ini, tapi intinya ini ya juga untuk kalian semua. Kan boleh jadi juga kalian sebetulnya nggak ngerti gitu loh. Nah ini berterima kasih kepada Kang Slovat, dia mempertanyakannya. Jadi berkali-kali aku bilang, pertanyaan temanmu itu juga pengetahuan bagi kamu. Itulah pentingnya kita membaca komen yang masuk ya. Oke. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selain ini aku pernah bikin video itu tajuknya itu bila dua id bertemu atau apa gitu ya. Nanti kamu ketik aja Subandi T. Sukoco id gitu ya, IED, id ya, sholat id maksudnya. Nanti kan keluar. Dan saranku itu juga dilihat supaya nanti lebih lengkap lagi datanya ya. Oke, aku bacakan lah ya. Kita mulai mengkaji. Kang Mas Slovat, betul tak bacanya ini? Betul atau salah? Kalau salah tolong
Persori ya. Slovet gitu ya, betul bacanya. Slovet 2 Gemilang. Salam Isra, Gus. Oke, salam Isra. Kan sholat duhur sudah diatur waktunya oleh pemerintah. Enggak ya, pemerintah itu enggak ngatur waktu sholat. Waktu sholat itu diatur oleh syariah. Bagaimana nanti teori hukum fikih itu menjelaskannya, ya. Jadi pemerintah itu sifatnya hanya mendorong, mendukung gitu. Ya. Ada jadwal tepatnya kapan waktu azan dan sholat. Ya. Sekitar jam 12 siang. Bagaimana cara kita mau sholat zuhur di hari Jumat? Kalau jam sholat zuhurnya bertabrakan dengan jam sholat Jumat. Sebetulnya bukan bertabrakan. Enggak begitu bahasanya. Gini aja, jadi menjadi tajuk kita aja ya. Gini. Waktu ya. Waktu Jum'ah ya, melintasi, aku lebih senang melintasi waktu duhur. Nih ya, jelasannya gini. Waktu Jum'ah itu melintasi waktu duhur, bukan bertabrakan. Apanya bertabrakan? Ya enggak tah. Oke, aku ulang ya. Bagaimana cara kita mau sholat duhur di hari Jumat? Kalau jam sholat zuhurnya bertabrakan dengan jam sholat Jumat, artinya kita nggak bisa sholat zuhur di masjid dong. Karena di masjid orang pada lagi sholat Jumat. Sedangkan kita laki-laki dituntun untuk sholat ke masjid. Kalau kita sholat zuhur setelah sholat Jumat, berarti sholat zuhur yang kita lakukan jadi tidak tepat waktu. Mohon kasih solusinya Gus, karena permasalahan ini cukup repot karena kita berlawanan dengan Islam mainstream. Oke. Sebetulnya tidak demikian, semuanya dapat kita laksanakan. Dan itu enjoy saja ya. Aku cerita dulu begini. Waktu itu aku diskusi tentang ini sama temanku ya. Dia itu sama seperti mainstream ya. Tapi dia lebih open mind. Jadi ketika aku ajak diskusi tentang ini, dia tidak menolak juga tidak menerima, artinya dia tampung saja dulu sambil wait and see gitu ya. Dan itu bagus ya. Karena kalau belum sudah a priori itu sulit gitu. Nah, terus dia bilang dia pernah waktu itu mungkin sama keluarga ya, karena bawa mobil pribadi ke daerah Jawa Barat gitu ya. Tepatnya mana gue kurang tahu. Di daerah itu dia menemukan satu kelompok, ya, satu komunitas. Itu setelah sholat Jum'ah, dilanjut sholat duhur, ya berjamaah. Terus gue bilang begini, oh, artinya pemahaman seperti yang gue pahami ini kan dari kelompok Toriko, ya. Itu sebetulnya bukan hal yang gimana ya, yang nggak ada orang lain berpaham seperti itu gitu loh. Nah, contohnya itu di Jawa Barat ada ya. Nah, mereka bisa melakukan seperti itu karena mereka sudah satu pemahaman. Jadi habis sholat duhur Jumat berjamaah, selesai langsung sholat duhur berjamaah. Nggak apa-apa, itu bisa dilakukan ketika sudah satu pemahaman.
Sebetulnya sih ya sholat duhur dulu berjamaah, terus sholat Jumat berjamaah itu juga boleh. Kan yang penting kan masih dalam waktunya. Karena sholat itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Quran surat An-Nisa ya, surat keempat 103. Jadi sholat itu ibadah. Jadi sholat itu ibadah. Telah ditentukan waktunya. Jadi nggak boleh ngawur. Ya. Oke. Sementara apa yang dikeluhkan saudara kita, Kang Mas Lovet ini kan keadaannya tidak seperti yang ditemui oleh teman diskusiku tadi itu. Ya. Kalau itu kan ada satu komunitas yang mereka sudah sepaham, ya sudah dilaksanakan. Nah, sementara yang dialami Kang Mas Lovet ini seperti yang kita alami pada umumnya. Ya. Kita ketemu dengan saudara kita yang belum satu paham mengenai sholat duhur dan sholat Jum'ah. Terus gimana caranya sholat? Itu nanti begini, tinggal kamu berani enggak gitu loh. Kalau kamu berani ya kamu laksanakan saja, kalau enggak jangan, nanti bikin rame gitu loh ya. Artinya begitu kamu melaksanakan sholat duhur, padahal kamu sudah sholat Jum'ah, itu menjadi pertanyaan mereka. Nah, kamu bisa jelaskan enggak gitu loh ya. Masalahnya kan di situ. Oke. Aku jelaskan dulu. Jadi kita harus berpijak pada referensi ya. Kan begini. Pertama begini. Salam Isra Gus, kan sholat zuhur sudah diatur waktunya oleh pemerintah, itu tadi sudah aku jelaskan ya. Ada jadwal tepatnya kapan waktu azan dan waktu sholat. Sekitar jam 12 siang. Aku mau tanya, yang kamu maksud sekitar jam 12 siang ini waktu apa? Kan kurang lengkap pernyataanmu. Ya. Kalau yang kamu maksud itu sholat duhur, iya. Tapi kalau yang kamu maksud sholat Jum'ah, gimana menjelaskannya ya? Itu nggak salah sih, tapi kurang komprehensif, ya. Karena apa? Karena sholat Jum'ah itu diikat oleh waktu Jum'ah, dan waktu Jum'ah itu ada 12 jam. Sekarang kita lihat hadisnya. Ya. Hadis ini itulah yang aku bilang ya. Kita bicara hadis, kita bicara Al-Quran, atau kita berbicara Injil, atau kita berbicara Torah. Itu kadang-kadang satu ayat itu mengandung beberapa informasi. Ya. Padahal yang kita bidik sebetulnya tidak semuanya, cuma satu informasi saja. Tapi dalam ayat itu tergantung beberapa informasi, gitu ya. Contohnya ini, hadis riwayat ini dari Abu Daud ya. Ini Kanjeng Nabi ngendikan begini. Pada hari Jumat terdapat 12 jam. Yang dimaksudnya itu siang hari. Ya. 12 jam. Di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah, melainkan dia akan mengabulkan permintaannya. Ya. Oleh karena itu carilah ia di akhir waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini sebetulnya stressing pointnya adalah menjelaskan kepada kita waktu-waktu yang dimana ketika doa itu dipanjatkan dia dikabulkan. Atau dibilang waktu-waktu mustajabah. Karena kan kita tidak punya tempat mustajabah. Apalagi kita yang
kita yang proletar, ya, kita tidak punya tempat-tempat yang mustajabah, kecuali saudara kita yang di Saudi sana, di Arab sana, atau saudara kita yang di sini yang secara ekonomi dikatakan borjuis, ya, jadi umroh atau haji, ya, bisa berangkat ke sana. Itu ada tempat-tempat mustajabah, ya. Depan Ka'bah itu tempat mustajabah, ya. Artinya itu nggak bisa kita raih, ya. Apalagi kita ini kan kaum proletar, kecuali saudara-saudara kita yang secara ekonomi kautsarnya dilebihkan, ya, sehingga bisa berangkat ke sana, atau saudara-saudara kita yang memang bermukim di sana. Contohnya ya di depan Ka'bah itu tempat yang mustajabah. Oke, tetapi karena Rahman Rahimnya Gusti Allah Agung, kita memang tidak punya tempat mustajabah, atau kita nggak tahu, ya, tidak punya itu karena kita tidak mampu. Tapi kalau lain hari ekonominya berubah, mampu berangkat ke sana, lain cerita tentunya. Namun demikian, dengan Rahman Rahimnya Gusti Allah memberi kita waktu yang mustajabah, ya, waktu-waktu yang ampuh. Ketika lu berdoa itu insya Allah doa lu dikabulkan, gitu, ya, seperti sepertiga malam, ketika Qiyamul Lail, gitu, ya. Nah, hadis ini sebetulnya menjelaskan waktu-waktu yang ampuh, yang ketika kamu berdoa insya Allah beres itu urusan, gitu, ya. Ini dijelaskan, oleh karena itu carilah ia di akhir waktu setelah asar. Jadi ujung Jum'ah, ya, ujung Jum'ah setelah asar. Itu waktu-waktu mustajabah, ya, waktu-waktu ampuh, waktu-waktu ketika sambungan itu internetnya apa tuh, internet gitu, sinyalnya nggak putus nyambung, gitu loh. Ketika sinyal bagus, gitulah, ya. Ini bahasaku aja supaya kalian gampang menerimanya. Sehingga kalau kita telepon sama Gusti Allah, assalamualaikum, gitu, terus dijawab, kira-kira gitulah, ya. Nah, itu di hari Jum'ah di ujung asar, ya. Sebetulnya stressing pointnya itu di situ, tapi kita akan mengabaikan itu karena yang kita bidik bukan itu, tapi ini. Pada hari Jumat terdapat 12 jam. Maksudnya itu siangnya, ya. Gue juga nggak tahu, gue penasaran Arabiunnya kemana hadis ini, ya. Kok nggak ada? Mungkin kalau kalian ada bisa disertakan, apakah benar dikatakan 12 jam begitu, atau itu hanyalah persepsi dari penerjemah, ya. Tapi yang jelas memang, ya, Jumat itu 12 jam harinya, nanti malamnya 12 jam. Satu hari satu malam itu 24 jam, kan begitu. Nah, ini yang dimaksud siang harinya, ya. Jadi Jum'ah itu 12 jam. Ya, kita mulai dari titik ini, ya, ke titik ini, ya. Ini biasanya dimulai kapan? Starting point kita itu bukan tengah malam, tapi jam 18.00. Nih, ya, jam 18.00, ya. Mulai malam. Ini malam toh, masuk di sini mulai 06, ya. 06. Tapi ini kan malamnya, ya. Maka yang di sini 06-nya. Nggak ribet, ya, jelaskannya, ya. 06.00. Ini nanti 18.00. Ini tapi sudah masuk Sab'ah.
Sudah masuk Sabbaah ini. Sabtu. Ya. Ini Jum'ahnya. Nah, kalau kita tarik garis, Jum'ah itu ini loh. Nah, inilah yang disebut hadis itu yang siang hari itu. Nanti malamnya ya tinggal gambar lagi, tapi kan kita tidak perlu karena yang kita perlukan siangnya. Jadi Jum'ah itu 12 jam. Ini. Ya. Di mana aku tulis ya? Ini 12 jam. Yang mau kita bidik itu ininya, bukan waktu ijabahnya. Ya. Seperti yang aku baca tadi, waktu ijabah itu hari Jum'ah di ujung asar. Itu berdoa itu diijabahi gitu ya. Bukan itu. Ini hadisnya Abu Daud ya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Jum'ah itu 12 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dulu di sini ada bapak dosen tapi sepuh, ya itu sekolahnya itu alumni sekolah kehakiman. Kalau sekarang mungkin fakultas hukum. Zaman nggak tahu, zaman Jepang apa zaman Belanda nggak tahu juga. Aku udah sepuh. Beliaunya dosen di kampus Universitas Muhammadiyah di Malang sini. Ya. Aku Malang Batu ini kan sekitar 25-an kilometer lah ya. Beliaunya juga kadang ngisi kajian di tempatku di Batu itu. Ya, ba'da maghrib sampai isya gitu. Dan asiknya beliau itu kalau ngisi kajian itu ya, ibarat ember sama air. Beliau itu jarang bicara air, bicara embernya. Metodologinya yang sering disampaikan. Jadi bagi seorang yang suka berpikir akademis itu suka kajian-kajiannya. Ya. Pak siapa namanya lupa. Beliau sudah almarhum, semoga Allah merahmati tidur panggilnya karena juga sudah sepuh. Di rumahnya itu seperti padepokan gitu loh. Jadi ada satu rumah untuk keluarganya, halamannya luas. Yang lain itu tempat ngaji ya, biasanya para mahasiswa. Walaupun orang umum juga boleh ngaji di dia gitu. Jadi di samping suka diundang ke ngisi kajian di masjid ya, juga di rumahnya itu pusat kajian. Ya. Seperti yang aku bilang tadi, arsitektur rumahnya begitu. Ada satu rumah untuk dia dan keluarganya, ada satu lagi bangunan tuh yang memang untuk jamaah. Jadi orang bebas datang, duduk, ngaji gitu. Ya. Beliaunya dosen di Universitas Muhammadiyah Malang dan sudah sepuh memang ya, dan sudah almarhum. Sayangnya padepokannya itu teman-teman nyebutnya padepokan, bukan pondok ya. Karena tidak resmi memang ya. Kalau pondok itu kan resmi dan orangnya itu aja, ini semua orang boleh masuk gitu. Aku dapat informasi ya dari sahabatku juga, Mas Ikhwan yang juga sudah almarhum, semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya. Beliaunya itu pernah menggelar sholat Jum'ah itu di tempatnya itu jam 10. Jam 10 berarti di sini ya. Itu loh. Ya. Cuman karena apa ya? Aku belum pernah bertemu, pernah dulu ya mau aku datang ke rumahnya pengen diskusi ngobrol itu, tapi nggak ketemu karena beliaunya juga sibuk ya. Aku mau mengkonfirmasi gitu. Jadi beliaunya itu menggelar sholat Jum'ah itu jam 10. Artinya ini waktu duha kan ini. Kan belum jam 12. Kalau kita baca hadis, ya, kalau ini jam 12 gitulah ya, di tengah-tengah sini. Sini nanti jam berapa? Jam 15 lah gitu ya. Jam 15 ya. Kanjeng Nabi itu sholat Jumatnya itu ada hadis yang mengatakan di sini
ada di sini juga. Ada di sini. Ini menentang ini enggak? Bahwa sholat itu adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Menentang enggak? Ini menyalahi ini enggak Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi sholat Jum'ah itu di jam 10, jam 12, jam 15. Atau lebih ke sana lagi jam 14 lah, ya. Jam 4, jam 4, 5, 6, jam 16 maksud gue. Tahu lah gitu. Gitu, ya. Bertentangan dengan ini bertentangan enggak? Ini kalau kita interaktif, lu di depan gue tanya. Bertentangan nggak? Kalau lu bilang bertentangan, tak tempeleng kepalamu. Goblok gue. Ya nggak bertentangan karena satu Jum'ah siangnya itu 12 jam. Kan masih di dalam Jum'ah ini. Sholat Jum'ah adalah sebuah ibadah sholat yang boleh dilakukan di hari Jumat. Tidak boleh dilakukan di hari lain. Karena apa? Sholat itu ibadah yang telah ditentukan waktunya. Waktunya kapan? Jumat itu sudah dijelaskan dalam hadis Abu Daud tadi 12 jam. Nih. Jadi silakan saja dalam rentang waktu 12 jam tuh mau di sini, mau di sini, mau di sini. Silakan saja. Cuman masalahnya yang biasa kita lakukan di sini. Itulah yang jadi masalah. Orang selalu mengaitkan Jumat dengan duhur. Kenapa nggak pernah dikaitkan Jumat dengan asar? Itulah yang jadi masalah sehingga orang tanya, ada nggak perintah sholat duhur di hari Jumat? Ya gue tanya, lu sholat asar di hari Jumat? Sholat. Ada nggak perintah sholat asar di hari Jumat? Bismillah. Otak itu perlu dicerdaskan. Ya. Makanya gue kurang jelas yang dia maksud, selopet maksud jam 12 itu yang mana? Sholat Jumat atau sholat duhur? Karena yang jadi masalah, ya, disampaikan ke kita dan kita menganggapnya sebuah kebenaran seolah-olah sholat Jumat itu hanya boleh dilakukan ketika sudah masuk waktu duhur. Jadi gini, Kanjeng Nabi punya 3 sunnah di sini, di sini, di sini. Yang kita terima secara publik itu selalu ini saja. Ini kita jarang kita terima. Sehingga kita menganggap sholat Jumat itu hanya boleh dilakukan di sini. Itu yang jadi masalah. Karena kegoblokanmu yang nggak pernah mencari informasi ini. Orang sudah jelas dibilang kok 12 jam kok. Berarti kan boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini selama dalam rentang waktu batasan 12 jam. Dan dia masih memenuhi ini. Aturan main Quran surat An-Nisa ini nggak boleh diganggu gugat. Ini Al-Quran ini referensi tertinggi. Itu loh. Jelas. Ya. Jadi Jumat itu 12 jam. Ya. Nah, Bapak yang tadi aku ceritakan, Pak dosen itu tadi, pernah menggelar sholat Jumat itu di sekitar jam 10-an ini. Makanya aku bilang, jangan dipahami sholat Jumat setelah sholat duhur, jangan juga dipahami sholat duhur setelah sholat Jum'ah. Itu bikin kacau. Karena bisa saja kita sholat Jum'ah dulu, terus nanti sholat duhur. Bisa juga sholat duhur dulu, nanti sholat Jum'ah. Tergantung kita lihat kondisionalnya. Kalau misalkan sholat Jum'ahnya di jam 10. Berarti kan nanti sholat duhurnya di jam 12. Kita nanti lihat hadisnya sholat duhur. Iya kan? Berarti sholat apa ini? Sholat Jumat dulu, kemudian sholat duhur. Tetapi, kalau sholat Jumatnya itu di pukul 16, berarti kan sholat duhur dulu. Sholat duhur dulu,
Ya, jam 12 nanti jam 14 sholat Jumat. Gitu loh. Makanya itu kan ini memang perlu ekstra ketelitian ya. Jangan ada pemahaman sholat Jumat setelah sholat duhur setelah Jumat. Itu semuanya berdiri sendiri-sendiri, nggak usah digabung-gabung. Ya karena kalian tahunya yang satu ini, jadi yang kalian permasalahkan duhurnya doang, asarnya enggak. Padahal asar itu ada di waktu Jumat. Seperti tadi gue bilang, kalau ada yang tanya, memangnya ada perintah sholat duhur di hari Jumat? Ya enggak ada. Orang perintahnya sendiri-sendiri kok. Gue balik tanya, lu di hari Jumat sholat asar? Iya. Memangnya ada perintah sholat asar di hari Jumat? Enggak ada juga kan? Lalu terus ngapain lu mengerjakan sholat asar? Karena sholat asar itu juga diperintahkan. Perintahnya beda-beda. Perintah Jumat sendiri, perintah asar sendiri. Gitu loh. Yang jadi masalah ini loh. Karena Kanjeng Nabi punya 3 sunnah, kita dicekoki 1 sunnah. Sehingga tidak tahu 2 sunnah yang lain. Ya, 12 jam. Oke. Ini waktu Jum'ah. Jadi netral saja, nggak usah diikat dengan duhur segala macam. Sudah masuk kamu mau Jumatan di sini kek, di sini kek, di sini kek. Terserah pilihanmu. Nggak ada ceritanya waktu Jum'ah itu ketika waktu duhur. Cari hadisnya sampai mampus kamu nggak akan ketemu. Leh, ambilin tisu. Nggak paham. Nanti kalau paham Jum'ah, aku jelaskan duhur. Jelaskan duhur agak lebih ribet. Ya. Tapi nggak apa-apa, aku coba jelaskan. Ya. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa Jumat itu 12 jam tuh, itu yang ngomong nggak ngawur, ada literasinya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, gitu, ya. Oke, sekarang itu dari Abu Daud ya, aku baca lagi ya, semoga nanti kalian bisa googling lah ya. Kan boleh jadi hadis ini tidak hanya lewat jalur Abu Daud, mungkin yang lain juga ada gitu. Kanjeng Nabi ngendikan, berkata, ya, pada hari Jumat terdapat 12 jam. Dalam kurung pada siang hari. Ya. Di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah, melainkan dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu carilah ia di akhir waktu setelah asar. Oke, ya, aku jelaskan lagi. Hadis ini sebetulnya stressing pointnya mencari waktu-waktu yang ampuh untuk kita berdoa sehingga doa kita itu langsung dijawab oleh Gusti Allah Agung, yaitu di ujung asar pada hari Jum'ah. Namun demikian kita dapatkan informasi lain di awal dari hadis ini adalah bahwa Jum'ah itu 12 jam dan itu yang sedang kita bidik untuk menjelaskan waktu antara Jumat dan duhur seperti yang telah aku jelaskan. Clear ya? Kalau sudah clear aku jelasno asar. Duhur. Ini ada hadis ya tentang sholat duhur. Kalian bisa konfirmasi di kajian kita waktu kita menjawab siapa itu yang katanya tidak ada perintah sholat
5 di Al-Quran itu loh, siapa namanya itu. Kamu cari, itu kan sudah kita jelaskan, oh waktu duhur ini, waktu asar ini, waktu maghrib ini gitu. Ya. Itu lengkap. Ya, itu menambah referensimu. Tetapi kali ini kita tidak akan membahas semuanya dari 5 sholat itu ya. Kita akan fokus ke duhur aja karena itu yang sedang ditanyakan oleh teman kita. Hadisnya pun begitu, tapi panjang hadisnya. Ketika Kanjeng Nabi itu siapa gurunya? Sama dengan Al-Quran. Yang diutus Gusti Allah Agung untuk menjadi gurunya Kanjeng Nabi itu Jibril. Ya, sholat juga begitu. Jibril yang imami, Kanjeng Nabi makmum. Ya, jadi bukan karep PDW semau-maunya Kanjeng Nabi bikin sholat itu ada sholat 5 terus waktunya ditentukan, ini enggak begitu. Ya. Kanjeng Nabi tetap dalam kontrol Gusti Allah Agung via Jibril. Gitu. Jadi Jibril yang imami. Itu ada satu hadis, itu panjang banget, itu 5 sholat atau sholat 5 itu dijelaskan semua waktu-waktunya di situ. Hitungannya agak ribet tapi karena pakai ketika bayang-bayang setengah tumbak, ketika condong, aduh agak ribet ya, ribet. Nah sekarang kita fokus ke duhurnya saja ya. Ini dari hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad. Maksudnya Imam Ahmad ini ya. Begini, sesuai sabda ya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Ibnu Abbas, jalurnya Ibnu Abbas ya, beliau berkata, malaikat Jibril pernah mengimamiku dalam sholat di Baitullah ya 2 kali. Pertama dia menunaikan sholat duhur bersamaku. Nah ini lihat ini agak ribet. Lihat ini ya. Ketika matahari telah tergelincir dan bayang-bayang berbalik ke arah seukuran jejak sandal. Nah, terus gimana itu? Mengkonversinya itu jam piro? Coba. Ya. Gitu dulu gitu ya. Makanya kalau di masjid-masjid agung kita itu kan sayangnya sekarang sudah diluluh lantakkan, harusnya jangan tuh diabadikan untuk sejarah ya. Ada biasanya di depan itu dicor gitu, terus ada seperti kuningan gini, terus ada seperti berapa 360 derajat itu untuk lihat waktu. Matahari. Bayang-bayangnya itu lihat. Oh ini masuk duhur, masuk asar gitu. Nah, sekarang sudah ada jam tuh nggak dipakai karena sudah dikonfirmasi ke jam. Yang sayangnya menurut gue, meskipun itu nggak dipakai untuk cerita anak cucu kita, seharusnya tetap diabadikan gitu loh. Ya. Karena itu masih suaranya ini sudah merah. Ini masih bisa berarti. Ya. Oke. Aku bacakan ya dari Ibnu Abbas ini. Malaikat Jibril pernah mengimamiku dalam sholat di Baitullah 2 kali. Itu sudah dicas kok ini. Nanti tinggal masang. Nah. Tapi ini masih bisa kan? Oke. Ya, 2 kali ya. Pertama, dia menunaikan sholat duhur bersamaku ketika matahari telah tergelincir dan bayang-bayang berbalik ke arah seukuran jejak sendal. Kemudian kedua kalinya dia menunaikan sholat ketika bayang-bayang benda sama tingginya dengan benda tersebut. Gimana kita mengkonversinya itu? Ya, bagaimana? Kan ribet ini. Maka aku pakai apa yang sudah menjadi kesepakatan saja. Kesepakatan itu ya kalau kamu nggak sepakat ya nggak apa-apa. Ya, ini riwayatnya dari Tirmizi ya, Abu Daud dan Ahmad. Ini, ya. Duhur itu jadi sholat
sholat 5 atau 5 sholat, kan aku sudah jelaskan. Sholat 5, ya. Atau 5 sholat. Ini satu paket. Ini kalau kita breakdown, Isya, ya, subuh, ya, duhur, ya, asar, ya, maghrib. Nah, makanya kalau ada yang ngomong sholat 5, terus dia nggak sholat duhur di hari itu omong kosong. Berarti dia masih sholat 4. Nanti kalau mati kamu ditanya, gue kan perintah sholat 5, kok sholat lu cuma 4. Oh, sudah gue konversi dengan sholat Jum'ah. Siapa yang ngomong sholat Jum'ah itu bisa mengkonversi sholat duhur? Dapat dari mana kamu kasih tahu? Kan gitu, ya. Oke, kita fokus ke duhur. Ini kalau kita konversikan itu 3,5 jaman waktunya. Tentunya nggak exactly ya, ini perkiraan 3,5 jaman. Ya, oke, ini dulu yang kamu tahu ya, bahwa duhur itu 3,5 jam. Ya, Jum'ah 12 jam. Maka tepat seperti kataku, waktu Jum'ah yang 12 jam itu melintasi waktu duhur. Gitu loh, ya. Ngerti? Waktu Jum'ah yang 12 jam itu melintasi waktu duhur. Karena dia lebih panjang, 12 jam, sedangkan ini cuma 3,5 jam. Kalau lihat tadi bayang. Jadi gini ya, kita itu pakai Qomariyah, pakai Syamsiah. Qomariyah itu untuk ibadah puasa, hitungannya bulan. Tapi kalau untuk sholat itu Syamsiah, matahari. Ini kan matahari nih, bayang-bayang condong ke barat dan segala macamnya tadi itu ya. Sulit, aku nggak begitu paham. Maka aku pakai yang sudah dikonversi saja. Waktu duhur itu 3,5 jam dan dia ada di sini. 3,5 jam ini. Maka gue nggak setuju kalau dibilang benturan, melintasi. Kalau melintasi itu mereka bersanding, kalau benturan itu kan, ya. Ingat ya, ini tadi hadisnya siapa? Hadis riwayat Abu Daud. Kalau ini tadi hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, siapa lagi ini? Abu Daud, Tirmizi, Ahmad. Nih, ya. Seperti ini, 3,5 jam, 12 jam. Artinya, gue mau gambar pakai irisan nggak bener ini, nggak bener. Maka yang bener pakai begini, ya. Atau nanti kalau gue gambar begini, lu nggak ngerti. Ini 12 jam. Nampak tuh? Nampak? Ini yang 3,5 jam. Tentunya yang 12 jam itu akan melintasi yang 3,5 jam ini. Ini duhur. Ini Jum'ah. Sholat Jum'ah adalah sholat suatu ibadah yang ditentukan waktunya. Kapan? Ikatannya hari Jum'ah. Boleh nggak dilaksanakan di hari Ahad, Isnain, Sulatsa, Khomsa? Nggak boleh.
sudah ditentukan Jumat. Jadi nggak boleh ngawur. Begitu juga sholat, suatu ibadah ya yang dilaksanakan di waktu duhur. Waktunya di sini. Di sini nih. Nanti di sini ada waktunya lagi asar. Dia nggak boleh dilaksanakan di waktu ini karena di sini nanti ada sholatnya lagi. Ya, begini ya. Tapi supaya ini nggak ribet, ke sini lebih gampang. Ini yang 12 jam, ini yang 3,5 jam. Dimulai jam berapa sampai jam berapa itu lihat aja jadwal. Sudah ya. Duhur sudah aku urai parselnya ya, terus Jum'ah sudah aku urai, nanti akan aku bangunkan parsel untuk kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita lanjutkan ya. Apa susahnya kita melaksanakan sholat Jumat dan sholat duhur? Nggak ada susahnya, Mas. Nggak ada susahnya. Tinggal keberanian kamu, karena kita melawan mainstream. Kamu mau berani terang-terangan ya laksanakan saja sholat duhur itu. Kalau enggak ya kamu harus mensiasati. Mungkin enggak, gue males debat. Gue males rame gitu ya. Tapi kalau kamu siap, nggak apa-apa, terang-terangan aja. Orang yang tanya kenapa, ya dijawab. Kamu sholat apa? Ya sholat duhur. Lu dia kan hari Jumat. Ya iya. Tadi sholat apa? Sholat Jumat. Kenapa dikerjakan? Ya sama-sama diperintahkan. Kalau kamu siap untuk diskusi seperti itu. Kalau enggak ya kamu hindari aja publik gitu loh ya. Nah sekarang caranya gimana? Kamu tinggal milih. Kan ini kan 3,5 jam ini. Ya. Sholat Jum'ah itu rata-rata ya, kurang lebihnya lah ya. Kita ambil rata-ratanya aja. Kan sebetulnya nggak sampai jam 12, jam 11 berapa gitu ya. Sudah masuk dia. Karena mereka kan mengikuti duhur. Masuk. Sholat Jum'ah. Apakah sholat Jum'ah itu berjam-jam? Kan enggak. Artinya ketika mereka selesai sholat Jumat yang mungkin setengah jam lah atau bikinlah 1 jam, masih ada waktu 2 jam yang itu masih dalam waktu duhur. Kamu sholat duhur. Apa susahnya? Ngerti tak maksud? Kan masih tersisa waktu dan itu masih masuk waktu duhur. Gitu loh. Sholat Jumat itu berapa sih? Kan setengah jam, nggak sampai sholatnya. Taruhlah sama khotbahnya 1 jam. Mulai jam berapa? Jam 12, 1 jam. Ya wis pol itu 1 jam nggak ono lah. Tapi ya sudahlah kita bikin 1 jam. Kok dimulai jam 12, 1 jam, berarti jam 1. Lah, duhur itu kan 3,5 jam, habisnya jam berapa duhur? Aku jamin belum habis waktu duhur. Masih ada. Kamu boleh setelah sholat Jumat langsung sholat duhur. Tapi hati-hati bahasa setelah sholat Jumat langsung sholat duhur. Karena Jumatnya di sini. Lah kalau Jumatnya di sini kan beda lagi gitu loh. Bisa. Bahkan kalau aku itu ya, kadang-kadang begitu masuk duhur, begitu sudah dipukul beduk dan adzan, aku langsung sholat duhur. Karena itu sudah masuk waktu duhur, karena mereka memahami waktunya Jumat, masuknya Jumat ketika masuknya duhur. Jadi mereka pukul beduk itu ya, di masjid itu, terus aku mojok biasanya. Langsung aku sholat duhur. Ya, nanti itu kan dari beduk itu kan masih ada beberapa waktu itu sampai nanti khotbah terus sholat Jumat itu masih ada jeda waktu dan itu bisa
kita manfaatkan untuk sholat duhur. Atau sebaliknya, kamu Jumatan dulu. Setelah Jumatan, kan masih juga ada waktu tersisa. Kamu sholat duhur. Jadi kalau kata-katamu benturan dan waktunya habis, ya ora bener lah. Enggak benar. Ya. Ntar aku baca komenmu. Semoga setelah aku jelaskan ini kamu dan yang lain juga paham, ya. Salah misra Gus, kan sholat duhur sudah diatur waktunya oleh pemerintah. Itu sudah aku jelaskan tadi. Ada jadwal tepatnya kapan waktu azan dan sholat sekitar jam 12 siang. Ya. Bagaimana cara kita mau sholat duhur di hari Jumat kalau jam sholat duhurnya bertabrakan dengan jam sholat Jumat? Artinya kita nggak bisa sholat duhur di masjid dong. Karena di masjid orang-orang pada lagi sholat Jumat. Sedangkan kita laki-laki dituntut untuk sholat ke masjid. Kalau kita sholat zuhur setelah sholat Jumat, berarti sholat zuhur yang kita lakukan jadi tidak tepat waktu. Siapa bilang? Karena dia masih dalam batasan yang 3,5 jam. Gitu loh. Nggak mungkin orang sholat Jumat 3,5 jam tuh gue belum pernah ketemu. Emangnya di tempat lu ada sholat Jumat 3,5 jam? Kalau sholat Jumat itu 3,5 jam, dia menghabiskan waktu duhur. Karena pemahaman publik itu begitu masuk duhur itu sama dengan masuk Jumat. Gimana ya? Ini seperti ini loh tadi aku jelaskan. Kalau garis waktunya ini. Nah, ini 3,5 jam ini. Ini yang 12 jam. Paling mereka sholat Jumat tuh di sini. Ini kan masih ada sisa ini. Kan kamu bisa sholat duhur. Itu loh. Aku hapus aja. Tapi ini sudah ngerti ya. Aku bikin yang lebih gampang lagi lah ya. Yang lebih gampang. Kita memang harus mensiasati mereka. Karena mereka memahami waktu duhur itu masuknya waktu Jumat. Ya nggak apa-apa, kita pahami. Oke. Ini ya. Ini yang gue bilang 12 jam tadi. Ya. Ini lintasan waktunya ini. Ya. Ini jam 06.00 ya. Ini jam 18.00 ya. Kesana dia sudah masuk Sabtu ya. Ini pagi, Jumat pagi ya. Ini kan 12 jam. Sedangkan publik itu, mainstream itu kan di sini dia. Ya. Ini ya. Lihat ini duhur. Berapa? 3,5 jam. 3,5 jam itu dari ini ke ini. Paham? Ya. Sedangkan Jumat itu 12 jam dari sini ke sini. Nah, pertanyaan gue, di sini kan masuk kan pemahaman mereka kan begitu, masuk duhur sama dengan masuk Jumat. Di sini masuk. Berarti di sini startingnya. Pertanyaan gue, kalau mereka sholat Jumat itu dalam waktu 3,5 jam, memang waktu duhurnya habis. Habis. Kalau sholat Jumatnya itu memakan waktu 3,5 jam, tapi kan nggak ada. Paling 1 jam.
Kalau katakanlah jam 12, 1 jamnya jam 1. Jam 1 di sini, terlalu ke sini dia, ya. Jam 1-nya itu di sini, kamu masih punya selang waktu 2 jam untuk sholat duhur. 2 jam ini, karena sholat duhur kan habisnya di sini. Yang ini sudah habis untuk sholat Jumat. Siapa bilang waktunya habis? Kan enggak. Kecuali mereka sholat Jumat itu 3,5 jam, tapi kan enggak ada. Nah, ini kesempatan kamu untuk sholat duhur. Ya, dari sini ke sini. Makanya tergantung, itu kondisional kok. Tergantung kamu berani apa enggak. Kalau berani ya hadapi aja, apa takutnya. Nanti kanan kirimu tanya, loh kamu kok sholat apa lagi? Gitu. Kalau kamu nggak berani dan kamu malas jelaskan, kamu cari di pojokan yang orang lain nggak tahu. Kadang-kadang kan kita perlu kebijaksanaan ya, daripada rame, dah gue ngalah aja, gue mojok. Nah, sholat kamu di situ. Jadi seperti aku, kalau aku fleksibel, aku bisa lihat kondisionalnya, bisa duhur dulu baru Jumat, bisa setelah sholat Jumat sholat duhur. Aku fleksibel, enak. Kan masjid itu juga ada 2. Ada masjid yang pakai beduk, ada masjid yang nggak pakai beduk. Kalau itu kan budaya ya. Orang bilang bid'ah. Tapi kalau speaker itu nggak bid'ah ya. Padahal sama-sama nggak ada di zaman Nabi. Pemahaman bid'ahnya terlalu kaku. Ya. Oke, ya kembali aku jelaskan. Kalau aku misalkan sholat di tempatku ini yang pakai beduk, ya begitu dia beduk, belum adzan tapi beduk itu, beduk dung, itu juga mukul beduknya lama itu. Kalau untuk sholat duhur aja cukup itu, lama di sini mukul tung, 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 dung, 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 tok, 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 panjang. Aku langsung sholat duhur. Gitu loh. Tapi kalau yang nggak pakai beduk, ya biasanya itu kan adzan langsung Jumatan, langsung khotbah itu kan setelah duhur, setelah Jumat, baru aku sholat duhur. Enak. Masalahnya di mana? Nggak ada. Karena nggak mungkin ada orang sholat duhur makan waktu 3,5 jam. Kamu masih punya selang waktu 2 jam. Kalau aku lihat komentarmu, posisimu itu yang di sini. Bukan yang seperti aku. Aku sholat duhurnya sebelum sholat Jumat. Ya. Oke. Ini yang bisa aku sampaikan. Semoga ini bisa memperjelas bil khusus untuk Kang Mas Lovet, bil umum untuk kalian semuanya ya. Yang belum ngerti menjadi ngerti ya. Tapi tetap saja aku tidak mengajak kalian ya untuk selalu seperti aku, enggak. Terserah aja. Ya, aku hanya menyampaikan. Orang nanti juga aku mati, kamu mati, tanggung jawabnya sendiri-sendiri kok, apa juga urusanku. Kalau kamu memang berani meninggalkan sholat yaitu duhur sehingga enggak 5 dia, cuman 4 ya silakan saja. Ya. Aku kan hanya menyampaikan. Jadi mau setuju monggo, nggak setuju juga nggak usah diambil, gitu ya, nggak ada masalah. Itu ya Mas Lovet ya, sudah aku sampaikan, dan untuk mas-mas yang lain ya juga akan menjadi pengetahuan bagi kalian semuanya. Ya, sebatas yang bisa aku jelaskan seperti itu. Nanti kalau kurang jelas boleh tanya lagi ya. Cuman kalau bikin pertanyaan itu jangan membuat aku perlu waktu untuk memahaminya. Yang sederhana, yang to the point, maunya apa gitu. Ya. Sehingga satset kata orang Jawa ya, nggak harus aku iki opo sih karepe gitu. Sudah urusanku banyak, membaca komenmu juga masih perlu waktu kan. Jadi hilang waktu aku. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu,
dalam bingkai iman Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Ya, matur nuwun, salam Isra, Islam rasional, alhamdulillahirabbil alamin.